Halo semuanya, selamat pagi. Kembali lagi bersama kita, kelompok 2. Di presentasi kali ini, kita akan mempresentasikan manajemen pemasaran pertemuan 9. Dan untuk presentasi kali ini, ya seperti biasa, saya tidak sendiri. Saya akan ditemani oleh 3 teman saya, yaitu ada Gloria Era, Sandi Wahyu Utomo, dan Evan Yudi. Di pertemuan 9 kali ini, kita akan membahas 2 hal. Yang pertama, pengertian strategi penetapan produk dan jasa, dan yang kedua adalah metode penetapan harga. Yuk, kita simak bagaimana. Sekarang kita akan membahas materi yang pertama adalah pengertian strategi penetapan produk dan jasa. Di sini kita akan membahas bagaimana sih jenis-jenis karakteristik dan klasifikasi produk yang nantinya akan dijelaskan oleh Gloria. Karakteristik dan klasifikasi produk. Jadi di karakteristik ini ada beberapa tingkatan produk, yaitu pada tingkat dasar, tingkat kedua, tingkat ketiga, tingkat keempat, tingkat kelima. Nah, tingkat dasar ini di mana manfaat inti layanan atau manfaat yang benar-benar dibeli pelanggan. Terus tingkat kedua, pemasar harus mengubah manfaat inti menjadi produk dasar. Yang ketiga, pemasar mempersiapkan produk yang diharapkan. Jadi, para pemasar ini harus menyiapkan atribut dan kondisi yang dimana diharapkan oleh pembeli. Terus yang keempat, pemasar harus menyiapkan produk tambahan yang melebihi harapan pelanggan. Yang kelima, produk potensial, yaitu produk yang mencakup semua kemungkinan tambahan dan transformasi yang mungkin dialami sebuah produk atau penawaran di masa depan. Nah, yang selanjutnya, klasifikasi. Klasifikasi dibagi menjadi 3, yaitu ketahanan dan berkewujudan, klasifikasi barang konsumen, klasifikasi barang industri. Nah, klasifikasi produk ini dibagi menjadi 3, yaitu ketahanan dan berkewujudan. Jadi, ketahanan dan berkewujudan ini juga dibagi menjadi 3, yaitu bahan-bahan yang tidak tahan lama adalah barang-barang yang tidak tahan lama, barang-barang yang berwujud biasanya dikonsumsi dalam 1 atau beberapa kali penggunaan, semisal sabun gitu. Dan barang tahan lama ini adalah barang-barang yang berwujud yang biasanya dapat digunakan dalam waktu lama, semisal kulkas, alat mesin, dan lain sebagainya. Nah, biasanya bahan yang tahan lama ini memerlukan garansi dari penjual yang lebih banyak. Dan yang ketiga, jasa adalah produk yang tak berwujud, tak terpisah, bervariasi, dapat musnah. Akibatnya, jasa biasanya memerlukan kendali kualitas. Nah, contohnya semisal calon, nasihat hukum, dan perbaikan peralatan. Yang kedua, klasifikasi barang konsumen dibagi menjadi 4, yaitu barang-barang sehari-hari, barang belanja, barang khusus, dan barang yang tak dicari. Nah, barang sehari-hari ini dengan segera dan dengan minimumnya, contohnya seperti minuman, sabun, surat kabar, dan barang-barang sehari-hari ini dibagi menjadi berapa bagian, yaitu barang kebutuhan pokok, implus. Nah, pokok ini seperti bahan sembako, implus ini seperti majalah, dan barang darurat ini kita membutuhkan barang tersebut secara mendesak, semisal lagi hujan kita butuhnya payung dan kita harus membeli payung tersebut jika kita tidak membawa payung. Nah, yang kedua, barang belanja. Barang belanja adalah karakteristik dibandingkan oleh konsumen berdasarkan kecocokan, kualitas, dan harga dan gayanya. Contohnya meliputi perabot rumah tangga, pakaian, dan mobil bekas. Nah, barang khusus ini mempunyai karakteristik atau identifikasi merek yang unik yang dimana cukup banyak pembeli
yang bersedia melakukan usaha pembelian khusus, contohnya mobil, komponen, stereo, peralatan fotografi, busana pria. Nah, barang yang tidak dicari yaitu barang yang tidak dikenal oleh konsumen, biasanya tidak terfikirkan untuk terbeli, yaitu seperti dekor asap, terus asuransi jiwa, pemakaman, batu nisan, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir, klasifikasi barang produksi. Klasifikasi barang industri. Nah, dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu bahan dan suku cadang, barang modal, layanan bisnis dan pasokan. Nah, bahan dan suku cadang ini adalah barang yang seluruhnya menjadi bagian produk dari produsen. Nah, barang modal adalah barang tahan lama yang memfasilitasi pengembangan atau pengelolaan produk jadi. Nah, yang terakhir, layanan bisnis dan pasokan adalah barang dan jasa jangka pendek yang memfasilitasi pengembangan atau pengelolaan produk jadi. Diferensiasi ini adalah produk fisik yang mempunyai potensi yang berbeda dan yang beragam. Jadi agar kita memiliki merek, jadikan merek kita produk harus berbeda daripada yang lainnya gitu. Nah, diferensiasi ini dibagi dari dua, produk dan jasa. Nah, di dalam bentuk produk ini ada fitur, penyesuaian, kualitas, ketahanan, keandalan, gaya, dan kemudahan perbaikan. Nah, di fitur ini fitur fungsi dasar mereka. Nah, semisal perusahaan dapat mengidentifikasikan dan memilih fitur baru yang dan dengan mensurvei pembeli terbaru, kemudian menghitung perbandingan nilai pelanggan dengan nilai biaya perusahaan. Nah, untuk setiap fitur potensial, perusahaan juga harus mempertimbangkan berapa banyak mengingat setiap fitur, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memperkenalkannya, apa pesaing dengan mudah menirunya. Kita harus juga melihat sebagai itu. Nah, yang kedua, penyesuaian. Penyesuaian ini adalah menyesuaikan produk tersebut dengan keinginan seseorang. Nah, ketika perusahaan semakin pandai mengumpulkan informasi tentang pelanggan perorangan dan mitra bisnis, jadi mereka harus meningkatkan kemampuan mereka untuk mengindividualiskan penawaran pasar, pesan, dan media. Nah, semisal penyesuaian massal adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan setiap pelanggan untuk memiliki produk, jasa, program komunikasi berbasis massal yang dirancang secara individual. Nah, yang selanjutnya yaitu dari beberapa bagian, yaitu kualitas kinerja, kesesuaian. Nah, dari kualitas kinerja yaitu adalah tingkat yang dimana karakteristik utama produk untuk beroperasi. Kualitas kesesuaian yaitu yang tinggi, tingkat dimana tingkat dimana semua unit yang diproduksi identik dengan memenuhi spesifikasi yang dijanjikan. Semisal Porsche 911 dirancang untuk dapat berakselerasi 60 mil per jam dalam waktu 10 detik. Nah, jadi masalah pada kualitas kesesuaian rendah, maka produk itu akan mengecewakan beberapa pembeli gitu. Nah, jadi yang selanjutnya ketahanan. Ketahanan adalah ukuran operasi harapan produk dalam kondisi biasa atau penuh tekanan merupakan atribut berharga untuk produk-produk tertentu. Semisal pembeli biasanya akan membayar lebih untuk kendaraan dan peralatan dapur yang mempunyai reputasi yang mengagumkan karena tahan lama. Dan selanjutnya keandalan. Keandalan adalah ukuran probabilitas adalah produk yang tidak akan
mengalami malfungsi atau gagal dalam periode waktu tertentu. Nah, semisal Maytag membuat peralatan rumah tangga yang utama mempunyai representasi mengagumkan untuk penciptaan peralatan yang dapat diandalkan gitu. Nah, yang selanjutnya keandalan gaya ini kemudahan perbaikan itu adalah ukuran kemudahan perbaikan produk ketika produk itu tidak berfungsi atau gagal gitu. Dan gaya adalah menggambarkan penampilan dan rasa produk kepada pembeli. Semisal coklat Godiva Motor Harley Davidson adalah gaya yang berlebihan menciptakan perbedaan yang sulit ditiru, dan sisi negatifnya gaya yang kuat tidak selalu berarti kinerja tinggi gitu. Dan jasa ada kemudahan pemesanan, pengiriman, instalasi, pengembalian. Nah, jadi jasa ini ada kemudahan untuk pemesanan ya. Kemudahan pemesanan ini mengacu pada beberapa kemudahan pelanggan menempatkan pesanan dengan perusahaan. Terus yang kedua ini pengiriman instansi. Nah, pengiriman ini semisal harus mengacu pada berapa baik produk atau jasa yang dibawa ke pelanggan. Semisal pengiriman ketepatan akurasi perawatan sepanjang proses selama pengiriman ini tadi, semisal mengantarkan pizza dalam setengah jam. Nah, film cetak dalam 1 jam, kacamata dibuat dalam 1 jam, dan lain sebagainya. Nah, itu kita harus juga mempertahankan misalnya produknya pizza ini ya. Produknya pizza ini yang awalnya harus yang dari tokonya ini utuh dan harus sampai ke rumah pelanggannya ini harus dengan utuh juga gitu. Nah, instansi ini mengacu pada pekerjaan yang dilakukan membuat produk beroperasi di lokasi yang direncanakan. Semisal membeli peralatan berat, mengharapkan layanan instansi yang baik, melakukan diferensiasi pada titik di dalam rantai konsumsi yang sangat penting, terutama bagi perusahaan dengan produk yang kompleks gitu. Nah, yang terakhir pengembalian. Pengembalian adalah perbaikan, maaf di slide salah. Jadi perbaikan adalah layanan yang menggambarkan untuk membantu pelanggan mempertahankan produk yang dibeli dalam kondisi baik gitu. Jadi jika ada terjadi masalah layanan, pelanggan dapat menggunakan berbagai sarana online untuk menemukan solusi. Jadi mereka yang menyadari ada masalah tertentu dapat mencari database online untuk perbaikan. Oke, yang terakhir, maaf tadi ini kurang pemeliharaan dan perbaikan, jadi di slide benar. Jadi pengembalian. Yang terakhir pengembalian adalah meski kita mengembalikan produk dengan merisaukan pelanggan, produsen, pengecer, dan distributor, pengembalian juga realitas tak terhindarkan dari bisnis, terutama pembelian online. Meskipun tingkat pengembalian rata-rata penjualan online hanya sekitar 5%, tingkat pengembalian dan kebijakan penukaran perkiraan bertindak sebagai pembatas sepertiga sampai setengah pembeli online gitu. Selanjutnya, hubungan merek dan produk. Nah, jadi hubungan merek dan produk ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu hierarki produk, sistem bauran produk, dan analisis lini produk. Nah, hierarki produk adalah membentang dari kebutuhan dasar sampai barang yang tertentu memuaskan kebutuhan tersebut. Nah, semisal di hierarki produk ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu keluarga kebutuhan, keluarga produk, kelas produk, lini produk, jenis produk, barang produk gitu. Nah, keluarga kebutuhan ini adalah keluarga inti yang mendasari keberadaan keluarga produk, misalnya keamanan. Nah, keluarga produk ini adalah kelas produk yang dapat memuaskan kebutuhan inti, contohnya tabungan dan penghasilan.
Nah, kelas produk. Kelas produk adalah di dalam keluarga produk yang dikenal sebagai fungsional tertentu koheren. Nah, contohnya instrumen keuangan. Lini produk. Lini produk ini adalah kelompok produk dalam kelas produk berhubungan erat karena mempunyai fungsi yang serupa, dijual kepada kelompok pelanggan yang sama, dipasarkan melalui gerai atau saluran yang sama. Nah, contohnya asuransi jiwa. Yang kelima, jenis produk. Jenis produk ini adalah sekelompok barang dalam lini produk yang di berbagai satu dari beberapa kemungkinan bentuk produk. Contohnya, asuransi jiwa berjangka. Yang terakhir, barang produk, yaitu juga unit penyimpanan stok. Nah, atau varian. Dibedakan menjadi ukuran, harga, tampilan, atau beberapa atribut lainnya. Misalnya, asuransi jiwa berjangka prudensial yang dapat diperbarui. Nah, yang kedua, sistem dan bauran produk. Nah, sistem produk adalah kelompok barang yang berada tetapi hubungannya dan fungsinya ini dengan cara kompatibel. Misalnya, lini produk telepon pintar, telepon genggam dilengkapi dengan produk yang dipasang termasuk handset, kamera, keyboard, proyektor, buku elektrik, pemutaran MP3, perekaman suara. Nah, bauran produk ini adalah pilihan produk, kumpulan semua produk yang barang ditawarkan oleh untuk dijual ke pembeli. Nah, analisis lini produk. Nah, analisis lini produk ini dalam menawarkan lini produk, perusahaan biasanya mengembangkan kerangka besar dan modul dapat ditambahkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang berbeda. Produsen mobil membuat mobil, mereka sekitar membutuhkan kerangka besar, dasar, pembuatan rumah harus memperhatikan model rumah gimana, fitur tambahnya itu seperti apa. Nah, manajer lini produk juga harus mengetahui penjualan dan laba setiap item yang terdapat di lini mereka. Selanjutnya, yaitu panjang lini produk. Nah, panjang lini produk ini adalah mempunyai tujuan yang lainnya, yaitu menciptakan lini produk yang memfasilitasi penjualan silang. Misalnya, Hewlett Packard menjual printer dan komputer. Nah, tujuan lainnya ini adalah menciptakan lini produk yang terlindung dari peningkatan dan penurunan kondisi ekonomi. Terus misal, Electrolux menawarkan barang-barang seperti kulkas, mesin pencuci piring, penjahit debu, dan berbagai merek dan segmen diskon. Nah, pasar menengah dan premium ini sebagian besar untuk mengantisipasi situasi ekonomi yang meningkat atau menurun. Nah, lini produk cenderung memanjang sepanjang waktu. Kapasitas manufaktur yang berlebihan memberikan tekanan kepada manajer lini produk untuk mengembangkan item baru. Nah, tenaga penjualan dan distributor juga menekankan pada perusahaan agar menghasilkan lini produk yang lebih baik dan lebih lengkap dan memuaskan pelanggan. Nah, penetapan harga bauran produk. Menetapkan harga bauran produk ini adalah perusahaan mencari sekumpulan harga yang memaksimalkan laba keseluruhan bauran. Semisal, penetapan harga itu sulit karena produk mempunyai permintaan yang biasanya saling terpapar sebagai tingkatan persaingan. Kita dapat membedakan 6 situasinya, yaitu penetapan harga lini produk, penetapan harga fitur opsional, penetapan harga produk terikat, penetapan harga dua bagian, penetapan harga produk sampingan, penetapan harga paket produk. Nah, dalam penetapan harga lini produk ini, perusahaan biasanya mengembangkan lini produk alih-alih mengembangkan produk tunggal serta memperkenalkan jenjang harga. Nah, yang selanjutnya, penetapan harga fitur opsional.
banyak sekali perusahaan menawarkan produk opsionalnya, yaitu dengan menawarkan fitur, layanan, serta produk utama mereka. Selanjutnya, penetapan harga produk yang terikat. Nah, harga produk yang terikat ini, semisal produk yang terikat, misalnya produsen alat cukur, telepon digital, kamera, dan lain sebagainya. Penetapan harga dua bagian. Nah, penetapan harga dua bagian ini biasanya terdiri dari biaya tetap dan biaya penggunaan variabel. Misalnya pengguna telepon berbayar, bulanan, terus taman hiburan, dan lain sebagainya. Penetapan harga produk sampingan. Nah, harga produk sampingan ini adalah produksi barang tertentu, daging, minyak, dan zat kimia. Penetapan harga paket produk. Nah, pemaketan ini tuh penerapan harga paket produk ini dibagi menjadi dua. Paket murni, pemaketan campuran. Nah, murni ini perusahaan menawarkan produknya hanya sebagai paket. Nah, kalau yang campuran, penjual menawarkan barang baik secara individu maupun dalam satu paket. Nah, yang terakhir, co-branding dan penetapan merek bahan baku. Nah, co-branding adalah pemasar sering menghubungkan produk mereka dengan produk dari perusahaan lain dengan berbagai cara. Dalam co-branding ini juga ditetapkan dua merek, yaitu merek gabungan dan atau lebih merek terkenal. Misalnya, merek terkenal ini digabungkan menjadi satu produk bersama atau dipasarkan bersama dengan berbagai cara. Semisal, dalam satu bentuk co-branding ini perusahaan yang sama ketika General Mills mengadakan Trick and Yogurt Yoplait ini, jadi adalah bentuk lainnya co-branding, usaha patungan seperti bola lampu, General Electric, dan Hitachi, Jepang. Co-branding juga memiliki kelebihan, yaitu bahwa sebuah produk dapat diposisikan secara meyakinkan melalui kelebihan berbagai merek lainnya. Nah, ada juga kekurangannya. Co-branding adalah resiko dan kurangnya kendali untuk terhubung dengan merek lainnya dalam pikiran konsumen. Nah, agar co-branding berhasil, kedua merek tersebut harus mempunyai ekualitas merek yang terpisah, kesadaran merek yang cukup besar, dan citra merek yang cukup positif. Syaratnya yang paling penting adalah penyesuaian logis antara kedua merek seperti gabungan kegiatan, merek, atau pengemasan, pelabelan, jaminan, dan garansi. Pengemasan adalah sebuah kegiatan merancang dan memproduksi wadah untuk sebuah produk. Ada 4 faktor yang mempunyai kontribusi terhadap semakin banyaknya penggunaan kemasan sebagai alat pemasaran. Yang pertama, swalayan. Kini semakin banyaknya produk yang dijual dengan prinsip swalayan. Kemasan yang efektif harus melaksanakan banyak tugas penjualan yang menarik, menggambarkan fitur produk, menciptakan keyakinan konsumen, serta kesan menyenangkan. Kemudian kekayaan konsumen. Peningkatan kekayaan konsumen berarti konsumen rela membayar sedikit lebih besar untuk kenyamanan penampilan, keandalan, gengsi kemasan yang lebih baik. Kemudian perusahaan dan citra merek. Dan terakhir, peluang inovasi. Dan selanjutnya ada pelabelan, yakni nama merek dan sejumlah informasi untuk mengidentifikasi produk, memperingkat produk, menggambarkan produk, atau mempromosikan. Dan selanjutnya ada jaminan, yaitu pernyataan resmi kinerja produk yang diharapkan oleh produsen. Dan yang terakhir ada garansi, pernyataan yang digunakan untuk mengurangi risiko anggapan pembeli. Merancang dan mengelola jasa. Yang pertama ada sifat jasa. Industri jasa ada di mana-mana, seperti di sektor pemerintah, ada rumah sakit, kepolisian, kantor pos, sektor lembaga swasta, ada museum, perguruan tinggi, yayasan, sektor bisnis, bank, hotel, bioskop,
Dan sektor manufaktur, ada operator komputer, akuntan, dan staf hukum. Dan yang terakhir sektor eceran, jadi kasir, pegawai toko, dan bidang niaga. Dan yang kedua, strategi pemasaran. Perubahan hubungan pelanggan. Yang pertama, tidak semua perusahaan berinvestasi dalam penyediaan jasa yang unggul, setidaknya tidak kepada semua pelanggan. Yang kedua, pelanggan mengeluh tentang informasi yang tidak akurat, personel yang tidak responsif, dan waktu yang terlalu lama. Tiga, keluhan pelanggan yang tidak sampai. Kemudian ada tingkat laba, yaitu perusahaan telah memutuskan untuk meningkatkan iuran dan menurunkan pelayanan kepada pelanggan kecil dan melindungi pembelanja besar untuk mempertahankan dukungan mereka selama mungkin. Pemberdayaan pelanggan. Layanan pelanggan yang bagus dapat dilakukan dengan menyediakan akses internet agar pelanggan bisa menyampaikan saran dan keluhan dengan cepat. Dan yang terakhir ada core production. Realitasnya adalah bahwa pelanggan tidak hanya membeli dan menggunakan jasa, mereka memainkan peran aktif dalam pengantaran jasa. Ada 4 kategori luas penyebab dasar kegagalan pelanggan. Yang pertama, merancang kembali proses dan mendefinisikan ulang peran pelanggan untuk menyederhanakan pemenuhan jasa. Yang kedua, penerapan teknologi yang tepat untuk membantu karyawan dan pelanggan. Dan yang ketiga, menciptakan pelanggan berkinerja tinggi dengan meningkatkan kejelasan peran, motivasi, dan kemampuan pelanggan. Dan yang terakhir, mendorong kemasyarakatan pelanggan, di mana pelanggan membantu pelanggan. Dan selanjutnya ada mengelola kualitas jasa. Harapan pelanggan jika jasa anggapan berada di bawah jasa yang diharapkan, pelanggan kecewa. Kesenjangan penyebab kegagalan penerimaan jasa. Yang pertama, kesenjangan antara harapan konsumen dan persepsi manajemen. Yang kedua, kesenjangan antar persepsi manajemen dan spesifikasi kualitas jasa. Yang ketiga, kesenjangan antara spesifikasi kualitas jasa dan penghantaran jasa. Yang keempat, kesenjangan antara penghantaran jasa dan komunikasi eksternal. Yang kelima, kesenjangan antara jasa anggapan dan jasa yang diharapkan. Selanjutnya ada urutan determinan kualitas jasa. Yang pertama ada keandalan, kedua responsivitas, yang ketiga jaminan, yang keempat empati, dan yang terakhir wujud. Kemudian praktik terbaik manajemen kualitas jasa. Ada konsep strategis, komitmen manajemen puncak, standar tinggi, teknologi swalayan, mengawasi sistem, memuaskan keluhan pelanggan, dan yang terakhir memuaskan karyawan dan pelanggan sekaligus. Selanjutnya ada mengelola merek jasa. Mendiferensiasikan jasa. Pemasar dapat mendiferensiasikan jasa mereka dalam banyak cara, melalui orang dan proses menambah nilai. Penawaran bisa mencakup fitur-fitur inovatif. Strategi merek untuk jasa. Yang pertama, memilih elemen merek. Yang kedua, menetapkan dimensi citra. Yang ketiga, merencanakan strategi penerapan merek. Kemudian, mengelola jasa pendukung produk. Yang pertama, memilih personil bagi tim untuk konflik kreatif. Yang kedua, selalu berusaha melakukan 3 salto. Yang ketiga, merekrut yang hampir sukses. 4, menyodorkan amplop pada saat wawancara. Yang kelima, jangan ragus. Yang keenam, penting pelindung tim kreatif dari tekanan bisnis. Nah, itu tadi formula Cirque du Soleil untuk keberhasilan kreatif. Selanjutnya, mengelola jasa pendukung produk. Yang pertama, mengidentifikasi dan memuaskan kebutuhan pelanggan. Untuk memberikan dukungan terbaik, produsen harus mengidentifikasi nilai yang paling dihargai pelanggan dan arti penting relatif mereka. Yang kedua, strategi jasa pemajuan, yaitu evaluasi layanan pelanggan dan imperatif layanan pelanggan. Menggambarkan strategi dan program penetapan harga. Memahami penetapan harga. Penetapan harga
harga adalah suatu proses untuk menentukan seberapa besar pendapatan yang akan diperoleh atau diterima oleh perusahaan dari produk atau jasa yang dihasilkan. Penetapan harga telah memiliki fungsi yang sangat luas di dalam program pemasaran. Menetapkan harga berarti bagaimana mempertautkan produk kita dengan aspirasi sasaran pasar, yang berarti pula harus mempelajari kebutuhan, keinginan, dan harapan konsumen. Dalam penetapan harga, produsen harus memahami secara mendalam besaran sensitivitas konsumen terhadap harga. Dalam memahami penetapan harga, lingkungan dan penetapan harga yang berubah, sebab pembeli bisa mendapatkan perbandingan harga secara langsung dari ratusan pemasok, menyebutkan harga dan berusaha membuatnya dipenuhi penjual, mendapatkan produk secara gratis, sementara pembeli dan penjual dapat menegosiasikan harga di bursa lelang dan bursa online. Selanjutnya, bagaimana perusahaan menetapkan harga? Perusahaan melakukan penetapan harganya dengan berbagai cara. Pada perusahaan kecil, harga sering ditetapkan oleh pimpinan tertinggi. Pada perusahaan besar, penetapan harga ditangani manajer divisi dan lini produk. Yang lain menggunakan harga sebagai alat strategi penting. Mereka mengkustomisasi harga dan penawaran berbasis pada nilai dan biaya segmen. Kemudian psikologi konsumen dan penetapan harga. Banyak para ekonom mengasumsikan bahwa konsumen adalah penerima harga dan menerima harga sesuai dengan yang diberikan. Pemasar menyadari bahwa konsumen sering memproses informasi harga secara aktif, menerjemahkan harga berdasarkan pengetahuan mereka dari pengalaman pembelian sebelumnya. Komunikasi formal seperti iklan, telepon penjualan, dan brosur. Komunikasi informal seperti teman, kolega, atau anggota keluarga. Dan keputusan pembelian didasarkan pada bagaimana konsumen menganggap harga tersebut sesuai. Dan memahami persepsi harga. Ada harga referensi, yaitu harga yang wajar, harga umum, harga terakhir yang dibayarkan, batas atas harga, batas bawah harga, harga pesaing, harga masa depan yang diharapkan, harga diskon yang biasa. Kemudian ada harga asumsi kualitas, yaitu banyak konsumen menggunakan harga sebagai indikator kualitas. Akhiran harga banyak. Yang selanjutnya yaitu menetapkan harga. Perusahaan sendiri harus menetapkan harga pada saat pertama kali perusahaan mengembangkan produk baru. Ketika perusahaan memperkenalkan produknya ke saluran distribusi atau ke wilayah geografis baru. Sebagian besar pasar mempunyai 3-5 titik kelompok harga. Setelah perusahaan menetapkan harga, langkah selanjutnya yaitu perusahaan melakukan penyesuaian harga, di mana penyesuaian harga tersebut memiliki banyak variasi dalam permintaan, biaya secara geografis, kebutuhan segmen pasar, waktu pembelian, tingkat pemesanan, frekuensi pengiriman, garansi kontrak, layanan, dan faktor lainnya. Sebagian hasil dari pemotongan harga, insentif, dan dukungan promosi, perusahaan jalan merealisasikan keuntungan yang sama dari masing-masing unit produk yang dijual. Perusahaan mengamati beberapa strategi penyesuaian harga, di antaranya yaitu penetapan harga secara geografis, potongan intensif harga, penetapan harga promosi, dan penetapan harga terdiferensiasi. Setelah perusahaan mengamati segmen pasar atau faktor lainnya dalam penyesuaian harga, langkah selanjutnya perusahaan memulai dan merespon perubahan harga, di mana perusahaan tersebut seringkali harus menurunkan atau menaikkan harga. Sebagai contoh, memulai penurunan harga. Dalam memulai penurunan harga, perusahaan dalam keadaan apapun bisa menyebabkan
perusahaan menurunkan harga. Salah satunya adalah kapasitas pabrik yang berlebih. Seperti perusahaan membutuhkan bisnis tambahan dan tidak dapat menghasilkan melalui peningkatan usaha penjualan. Selain itu, perbaikan produk atau usaha lain. Terkadang, perusahaan mulai melakukan penurunan harga dalam usahanya mendominasi pasar melalui biaya murah. Sehingga perusahaan dapat mulai dengan menurunkan biaya yang lebih rendah dibandingkan pesaingnya, atau mulai melakukan penurunan harga dengan harapan mendapatkan pangsa pasar dan penurunan biaya. Meskipun demikian, perusahaan untuk harga mempertahankan pelanggan atau mengalahkan pesaing, sering mendorong pelanggan menuntut konsistensi harga dan melatih wiraniaga untuk menawarkannya. Apakah teman-teman sudah jelas dengan materi yang kita sampaikan? Jika sudah jelas, terima kasih. Mohon maaf bila ada tutur kata atau presentasi kami yang kurang berkenan di hati rekan-rekan. Terima kasih.